Kebanyakan antagonis di serial Power Rangers adalah versi kostum yang sama dengan material versi Jepangnya. Namun nyatanya, tidak semua bisa langsung dipakai di sana. Sebab ada beberapa perubahan tertentu pada kostum musuh Super Sentai tersebut menjadi sedikit berbeda. Sebagai langkah penyesuaian bagi audiens di Amerika. Dalam hal ini, kita tidak akan mengulas musuh original buatan Power Rangers seperti Furious, Mesogok, dan masih banyak lagi. Kita hanya akan mengulas kostum musuh Super Sentai yang tetap dipakai di Amerika, yang kemudian diganti sedikit pada bagian tertentunya. Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 10 kostum musuh Power Rangers yang dibuat sedikit berbeda dari versi Super Sentai-nya versi Tokuvex Indonesia. Capri, Power Rangers Ninja Storm. Dalam versi asli Ninpu Sentai Hurricaneger, kostum salah satu ponakan Lotor ini diambil dari anggota Jakanja yang bernama Wendy Nu, seorang ahli pedang wanita yang seksi, genit, dan bergaya manja. Dan tentu saja dengan pakaian ketat dan sedikit terbuka. Wendy Nu adalah salah satu antagonis wanita yang cukup sensual di mata para penonton. Untungnya, personality yang dimiliki oleh counterpart versi Jepang tersebut tidak diterapkan pada versi Ninja Storm, sebab Capri lebih berkepribadian lucu dan konyol. Oleh sebab itulah, jika diperhatikan baik-baik, bagian belahan dadanya tidak pernah diekspos, sebab kini kostumnya dibuat sedikit lebih tertutup. Meskipun seluruhnya masih konsisten menggunakan kostum Wendy Nu. Perubahan semacam ini mungkin jarang sekali diperhatikan oleh penonton, sebab memang tidak terlalu difokuskan ke situ. Apalagi seperti yang kita sebutkan tadi, karakter ini memang dibentuk sebagai duo komedi bersama dengan saudarinya yakni Marah. Membuat outfit yang ia kenakan memang tidak pernah menjadi sorotan. Jellica, Power Rangers Jungle Fury. Bisa bedakan mana footage Jepang, mana footage Amerika? Ya, agak susah untuk kasus kali ini, sebab kostum antagonis wanita yang satu ini nyaris tidak ada bedanya dengan versi Jepang. Jellica sendiri adalah master dengan kekuatan ubur-ubur yang dibangkitkan oleh Camille untuk melatih Daishi menjadi lebih tangguh. Dan bisa kita lihat, hampir seluruh kostumnya merupakan properti dari Juken Sentai Geki Ranger, yakni Rageku. Namun jika diperhatikan dengan lebih seksama, ada sedikit perbedaan yang nyaris jarang atau tidak disadari oleh penonton. Sebab bagian payudara Rageku untuk versi Geki Ranger dibuat sedikit lebih terbuka di bagian bawahnya. Hal itu tentu saja tidak bisa diterapkan begitu saja di Power Rangers. Sebab di serial Jungle Fury, bagian payudara Jellica dibuat tertutup seluruhnya. Sehingga audiens anak-anak di Amerika tidak bisa melihat desain payudara realistis seperti yang terjadi di Geki Ranger. Walaupun kadang ada saja footage Jepang yang tidak sengaja menampilkan versi kostum Rageku. Contohnya pada pertempuran Megazord yang ada di episode ke-11. Sehingga memang tidak bisa disadari oleh para penonton sendiri. Necrolite, Power Rangers Mystic Force. Nah, masih berkutat dengan hal yang sama. Sebab karakter antagonis wanita di serial Mystic Force ini juga punya desain kostum yang diubah karena alasan yang juga sama. Seperti yang kita ketahui, bahwa ia masih konsisten menggunakan kostum dari counterpart versi Magi Ranger, yakni Vanguria. Tapi ada satu bagian yang ternyata diubah oleh Disney sebagai production house-nya saat itu. Bisa ditebak bagian yang mana? Ya, benar sekali. Letak perbedaannya ada di bagian dadanya yang dibuat lebih gelap untuk footage Amerika. Sementara untuk Magi Ranger punya desain dada yang berwarna coklat agak terang. Hal itu pun disamarkan untuk footage Jepang yang digunakan di Mystic Force. Dan kita bisa menilai bahwa Disney benar-benar detail untuk hal-hal semacam ini. Perubahan ini nyaris tidak disadari oleh penonton Mystic Force, terutama bagi yang belum sama sekali menyaksikan serial asli Jepangnya. Camille, Power Rangers Jungle Fury. Kembali lagi ke Jungle Fury, sebab masih ada satu lagi yang diubah karena alasan yang lagi-lagi masih sama dengan sebelumnya. Selain berbeda personality dengan versi Jepangnya, yakni Melee yang sedikit genit, sementara Camille yang lebih serius dan kaku. Di samping itu, ada pula perbedaan kostum antara keduanya yang paling tidak masih bisa dilihat oleh penonton, yakni di bagian payudara monster formnya. Untuk versi Geki Ranger, bagian payudara Melee dibuat seperti mata bunglon dengan desain yang lebih kontras. Sementara untuk versi Jungle Fury, kostum Camille diubah menjadi berwarna hijau datar dengan menghilangkan mata bunglon pada payudaranya.
Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari kontroversi overseksual, apalagi karena ini adalah acara anak-anak. Meskipun masih ada beberapa footage Jepang yang tidak sengaja menampilkan versi asli kostum Jepangnya. Namun, kebanyakan footage melee yang digunakan untuk Camille kemudian diedit sedemikian rupa untuk menutupi bagian yang dimaksud. Nadira, Power Rangers Time Force. Kalau ini mungkin agak kebalikan dari sebelumnya. Jika kostum mereka tadi diubah karena terlalu seksi, kostum antagonis wanita di Power Rangers Time Force ini justru lebih seksi ketimbang versi asli Jepangnya. Sebab untuk counterpart Nadira di Time Ranger yang bernama Lila, kostum versi Jepang ini memiliki model rok atau bawahan yang berbeda. Bisa kita lihat seperti ini contohnya. Bahkan bagian perutnya masih tertutup ketimbang milik Nadira yang lebih terbuka. Bahkan Lila mengenakan stocking berwarna putih untuk menyamarkan betis dan pahanya. Sementara Nadira mengenakan stocking transparan atau mungkin tidak sama sekali. Perbedaan lainnya pun sebab Nadira cukup sering melepas helmet atau ornamen di kepalanya. Dan kerap muncul dengan rambut panjang yang berwarna pink. Belum lagi personality keduanya pun cukup berbeda, yakni Nadira yang lebih manja dan feminim, sementara Lila yang lebih serius dan juga lebih kejam. Raigok, Power Rangers Turbo. Nah, kalau ini sedikitnya pernah kita ulas di video berbeda beberapa tahun yang lalu. Sebab antagonis versi Power Rangers Turbo ini sangat berbeda jauh dengan counterpart Jepangnya. Jika di versi K-Ranger, Gainamo memiliki wajah yang lebih gelap dengan garis wajah yang lebih tegas dan sangar. Lain halnya dengan yang terjadi di Amerika. Sebab wajah Raigok berwarna coklat oranye terang dan memiliki garis wajah yang sangat berbeda dan cenderung mirip tengkorak biasa. Bahkan posisinya di kelompok musuh tersebut hanyalah sebagai jenderal. Sementara untuk Gainamo adalah leader bagi kelompok Bozok. Ya, walaupun Gainamo tetap ada bego-begonya juga sedikit sih. Hal ini dikarenakan pada awalnya, season Power Rangers Turbo hanyalah berformat movie tanpa footage Jepang sama sekali. Maka dari itu, seluruh musuhnya dibuat seoriginal mungkin, meskipun sebagian besar mengambil source material dari versi K-Ranger. Di samping itu, tetap saja ada episode yang menampilkan footage Gainamo yang sangat kontras berbeda dengan Raigok. Master Orc, Power Rangers Wild Force. Kalau yang satu ini justru diambil dari Sentai berbeda dengan counterpart Jepangnya. Jika Power Rangers Wild Force adalah adaptasi dari Gao Ranger, antagonis versi Amerika ini justru diambil dari Gosei Sentai Dai Ranger, yakni Goma Emperor, yang pada dasarnya memang belum pernah sama sekali digunakan di Power Ranger sebelumnya. Terlihat sekali bahwa kostumnya nyaris sama persis, walaupun tetap ada perbedaan yang signifikan, yakni di bagian kepalanya. Kalau pada versi Amerika ini, disesuaikan dengan menambah satu tanduk di ujung kepalanya. Sementara untuk versi Dai Ranger, Goma Emperor ke-15 mengenakan desain kepala yang ada bagian retakannya, kecuali untuk Goma ke-16. Dan juga, pada bagian torsonya ditutupi oleh semacam kain berlapis untuk versi Master Orc, serta membawa sebuah tongkat yang ada di tangannya. Sangat unik menggunakan material dari Dai Ranger yang sebelumnya diadaptasikan dengan setengah-setengah, karena akhirnya punya kesempatan untuk digunakan materialnya walau masih tidak sepenuhnya. Furio, Power Rangers Lost Galaxy. Hampir sama seperti sebelumnya, karena ini juga merupakan kostum material dari Sentai berbeda. Furio sendiri adalah jenderal musuh di serial Power Rangers Lost Galaxy yang muncul sejak episode pertama untuk misi perebutan Quasar Saber. Dan tahukah kamu kalau kostum Furio justru diambil dari Denji Sentai Mega Ranger, yakni versi asli dari Power Rangers in Space? Ya, kostum ini adalah milik Dr. Hinelar yang hanya digunakan pada episode terakhir Mega Ranger. Dan tentu saja, ia tidak pernah digunakan sama sekali di versi Power Rangers in Space. Meskipun begitu, tentu saja ada perbedaan yang cukup mendasar di kostum versi Amerika ini, yakni menghilangkan desain cambuk yang ada di bagian tangan kanannya dan menggantinya dengan pedang, serta mengubah warna kepalanya dengan menambahkan warna kuning pada bagian rambutnya. Oleh sebab itulah, tidak pernah ada footage Jepang untuk karakter Furio. Cosmo Royal, Power Rangers Ninja Steel. Satu lagi musuh Power Rangers yang diambil dari Sentai berbeda.
Sebab pembawa acara Warrior Dome ini bukan berasal dari counterpart Ninja Steel, melainkan dari Ressa Sentai Tokyo-Ger, Sentai yang sampai sekarang masih belum pernah diadaptasikan ke Amerika. Tentu saja berbeda jauh dengan counterpartnya di Tokyo-Ger, yakni Nero Danshaku atau Baron Nero, di mana ia adalah salah satu petinggi di Shadow Line yang sifatnya temperamental dan juga sangat ambisius. Wajahnya pun mirip dengan topeng Plague Doctor atau Dokter Wabah yang ada di abad pertengahan Eropa. Walaupun sebenarnya Baron Nero dibentuk dari bangsawan-bangsawan Prancis kuno. Sementara untuk versi Cosmo Royal, monster ini memiliki wajah yang berbeda, yakni alien dengan wajah ungu, mulut besar, dan juga telinga besar, sehingga terlihat lebih konyol dan juga lebih komedik. Bahkan ekspresinya bisa berubah-ubah pada beberapa kesempatan, tidak seperti Baron Nero yang lebih menyeramkan dan juga serius secara penampilan. Dan sebelum kita lanjutkan ke urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Elgar, Power Rangers Turbo, dan yang sejak awal mungkin sudah kalian tebak adalah keponakan dari Divatox ini. Elgar adalah salah satu kaki tangan bagi kelompok Divatox yang selalu gagal menjalankan misinya akibat kebodohannya sendiri. Oleh sebab itulah, Elgar digambarkan sebagai sosok yang konyol dan berperilaku idiot. Wajahnya pun tentu saja dibuat sebodoh dan selucu mungkin. Dan disitulah perbedaannya dengan versi Jepangnya di K-Ranger. Sebab Zell Moda merupakan salah satu antagonis dengan wajah yang menyeramkan dan sangar. Ia punya garis wajah yang garang dan juga berdiri tegak. Sementara Elgar, ia selalu menengadahkan kepalanya. Hal ini karena Elgar dan seluruh kru Divatox memang dibuat seoriginal mungkin untuk versi movie Turbo. Namun karena kemudian dilanjutkan ke versi TV series, kostum Elgar dan juga Raigok tetap digunakan, walaupun adanya perpaduan dengan footage K-Ranger. Sehingga kita bisa melihat betapa bedanya wajah dua tokoh tersebut dengan versi asli Jepangnya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.